Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fajrani ingin mempresentasikan materi tentang kewajiban dan tanggung jawab dari akhlak tasyawuf. Pertama yang akan saya bahas adalah pengertian kewajiban. Kewajiban ialah suatu kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak. Dilihat dari segi ilmu fikih, wajib mempunyai arti pengertian sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Menurut ilmu tauhid, wajib sesuatu yang pasti benar adanya. Sedangkan menurut ilmu akhlak, wajib adalah suatu perbuatan yang harus dikerjakan karena perbuatan itu dianggap baik dan benar. Dan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk individu, sosial, dan hubungan terhadap Allah. Baik, materi selanjutnya adalah macam-macam kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam kewajiban. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan, yaitu zat yang menciptakan alam semesta seluruhnya. Allah menciptakan manusia dan memberinya sarana yang memungkinkan keberlangsungan hidupnya dan kebahagiaannya. Setiap manusia mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah. Contohnya, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, berdoa, dan lain-lainnya, dan menjauhi larangannya seperti memakan makanan yang haram dan mencoba melakukan sunnah-sunnahnya seperti puasa Senin, Kamis. Yang kedua, kewajiban kepada diri sendiri. Ada 3 unsur yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama, badan atau tubuhnya. Yang kedua, akal. Dan yang ketiga, niat atau jiwanya. Menunaikan kewajiban kepada diri sendiri dilakukan dengan memelihara dengan sebaik-baiknya dari ketiga unsur tersebut. Contohnya, manusia sudah seharusnya menjaga kebersihan tubuh. Terus, manusia sudah wajib belajar dalam segi ilmu dunia ataupun akhirat, dan manusia harus berperilaku baik dan berakhlak mulia kepada sesama makhluk hidup. Yang ketiga, kewajiban kepada keluarga, yaitu kewajiban menghormati orang tua, kewajiban menjaga nama baik keluarga, kewajiban menyayangi semua anggota keluarga, kewajiban membantu pekerjaan orang tua. Contohnya seperti mencuci piring setelah makan atau membantu ibu memasak di dapur. Yang keempat, kewajiban kepada bangsa dan negara, yaitu kecintaan manusia kepada bangsanya dan tanah airnya. Kita cinta kepada negeri kita karena di antara kita dan negeri kita itu mempunyai hubungan yang erat. Kita menghirup udaranya, meminum airnya, makan hasil buminya, dan hidup di antara umatnya. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab timbul karena telah diterimanya wewenang. Tanggung jawab juga membentuk hubungan antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi, tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Selanjutnya yaitu macam-macam tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Allah menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab kepada Allah, sehingga tindakan manusia tidak lepas dari hukum-hukum Allah yang telah dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam-macam agama. Yang kedua, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah mengalami periode lahir, hidup, kemudian mati. Agar manusia dalam hidupnya mempunyai harga,
sebagai pengisi fase kehidupannya, maka manusia tersebut atas namanya sendiri dibebani tanggung jawab. Sebab apabila manusia diberi tanggung jawab, maka tindakannya tidak akan terkontrol lagi. Intinya, setiap masing-masing individu memiliki tanggung jawab untuk keberlangsungan hidupnya sebagai makhluk Allah. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab itu menyangkut nama baik keluarga. Tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga, kadang-kadang diperlukan sebuah pengorbanan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat. Wajarlah apabila semua tingkah laku dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Suatu kenyataan bagi setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia telah terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang telah dibuat oleh negara. Maka manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Jika manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Materi yang telah saya bahas dan saya jelaskan, kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan kewajiban terletak apa yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab berarti sikap atau pendirian yang menyebabkan manusia menetapkan bahwa kemerdekaannya yang akan dia gunakan untuk perbuatan yang sesuai. Tanggung jawab berarti mengerti perbuatannya. Dia berhadapan dengan perbuatannya sebelum berbuat, selama berbuat, dan sesudah berbuat. Diri dia sebagai subjek yang berbuat dan mengalami perbuatannya sebagai objek yang telah dibuat. Tanggung jawab adalah menanggung kewajiban atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Berani bertanggung jawab berarti berani menentukan, berani memastikan bahwa seseorang melakukan perbuatannya sesuai dengan kodrat manusia. Sekian dari saya video presentasi yang telah saya jelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.